misalnya ini ruangan tertutup, kemudian Mas Ari mendengar suara berisik dari luar. Ada orang bercakap-cakap. Logika kita langsung mengatakan ada orang di dalam nih, ya kan? Pertanyaan saya sekarang, kalau suara itu nggak ada, bisa nggak? Ada orang? Apa gitu artinya orangnya nggak ada juga? Belum tentu. Ya bisa jadi orangnya ada, tandanya nggak ada. Orangnya tidur, ngedem gitu loh. Maksudnya diem aja gitu kan? Bisa jadi. Jadi kalaupun alam ini nggak ada, Tuhan tetap ada. Jadi Anda nggak bisa mengatakan kalau alam nggak ada, Tuhan nggak ada, karena ketiadaan bukti tidak berkonsekuensi pada ketiadaan sesuatu yang ditunjuknya. Alam itu menunjukkan akan keberadaan Tuhan. Tapi kalau alam nggak ada, dengan logika tadi tuh, kalau alam nggak ada, ya Tuhan bukan berarti nggak ada dong. Iya, sesuatu yang nggak bisa dia lihat atau dia indera gitu, belum tentu berarti itu nggak ada kan? Jadi itu kaidahnya tadi itu. Ada mudalil, la yastalzim adamal madlul. Jadi tidak adanya bukti itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada gitu loh. Benar. Kan bukti itu hanya pertanda, Mas. Benar. Hanya pertanda gitu loh. Hanya menjadi tanda bagi kita bahwa ada sesuatu nih. Tapi kalau buktinya nggak ada, ya sesuatu itu bisa, ya sesuatu itu ada gitu loh. Bisa jadi kan buktinya nggak nampak. Ketika ada asap pun berarti meyakinkan cuma ada. Kalau ada asapnya kan gitu kan? Iya, kalau ada asap kita bisa yakin oh ini ada api nih. Tapi kalau asapnya nggak ada, jangan bilang apinya nggak ada. Iya. Kan bisa jadi apinya ada tapi nggak ngeluarin asap. Nah gitu maksudnya. Jika andai kata alam semesta ini ada dan alam semesta ini nggak ada, ya Tuhan kita katakan ada. Kan Tuhan juga nggak berkewajiban menciptakan alam kok, terserah dia mau ciptakan atau nggak menciptakan kan? Nggak ada ngaruhnya buat Tuhan kan gitu. Jadi poin saya, Anda nggak bisa mengatakan kalau alam nggak ada, Tuhan nggak ada. Itu nggak nyambung, nggak logik gitu loh. Tapi itu yang diputer-puter sebenarnya. Iya itu tadi. Jadi memang di luar sana itu ada ya orang-orang yang nggak percaya Tuhan, dan dia mungkin ketidakpercayaan itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh bacaan. Tapi dia sendiri itu masih membuka diri untuk tahu. Saya kira ada orang-orang ateis semacam yang membuka diri. Tapi di luar sana, Mas, saya menyadari betul ada orang-orang yang Anda datangkan. Jangankan kita kayak begini, 1000 dalil dihadapkan ke dia nggak mau, nggak bakal mau nerima. Memang pengen jadi orang ateis aja, ya udah selesai, terserah kamu gitu loh. Nggak ada paksaan. Ada orang-orang kayak gitu. Iya benar-benar. Iya, saya nggak mengeneralisir semua orang ateis itu. Nggak, ada orang ateis yang jujur, yang memang mau menggunakan logika sehatnya. Saya baru beberapa hari yang lalu, teman-teman, baru dihubungi itu. Mungkin itulah salah satu berkah podcast Mas Ari itu. Ada tuh orang panjang gitu ya, dia nge-WA saya bahwa dia itu selama ini mengalami kegundahan batin yang luar biasa. Dia bilang begini, saya itu di satu sisi merasa menderita ketika menyingsingkan keyakinan akan keberadaan Tuhan itu. Tapi di sisi lain dia terpengaruh gitu loh oleh bacaan, tontonan yang buat dia ragu Tuhan ini ada apa enggak gitu loh. Jadi berkecamuk di batinnya itu. Mau bilang Tuhan ada, dia udah terlanjur terpengaruh oleh pikir begituan. Mau dibilang nggak ada, kok kayaknya ada kekosongan batin gitu loh. Jadi poin kita itu dengan forum semacam ini hanya ingin menegaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, ketika Anda mengimani keberadaan Tuhan itu, saya ingin meyakinkan Anda bahwa iman itu sangat rasional dan ada landasannya. Yang nggak mau percaya, ya silakan urusan Anda, gitu kan? Jadi Tuhan itu mewajibkan kita beriman, tapi kalau Anda nggak mau, Tuhan nggak maksa. Tapi ingat ada pertanggungjawaban. Nih Mas, ini terlepas dari bukti yang tadi itu ya. Jadi bukti kita udah selesai nih. Andai kata nanti ada pertanyaan, kita jawab lagi. Jadi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kita ini sebagai orang beragama nih, andaikan ini mah andaikan ya. Andaikan Tuhan nggak ada nih, kita tuh nggak rugi apa-apa loh. Kita tuh nggak rugi apa-apa loh dengan meyakini keberadaan Tuhan. Andaikan Tuhannya nggak ada nih, andaikan ya, kita berandai-andai Tuhannya nggak ada, kita tuh nggak rugi apa-apa loh. Gak bakal diadili juga kita nggak rugi apapun gitu kan. Justru dengan kepercayaan kepada Tuhan itu hidup kita semakin teratur, tahu panduan hidup ya kan, ada agama, kita nggak rugi kok meyakini keberadaan Tuhan itu. Tapi bagi orang-orang ateis yang nggak percaya Tuhan, bagaimana kalau Tuhan beneran ada? Ayo, rugi dia. Ya, dia nanti akan menghadapi satu hari di mana dia ditanya tuh sama Tuhan yang benar-benar ada itu. Ayo, Anda mau ngomong apa? Iya, kalau bagi kita nggak rugi apa-apa begitu ya. Iya, kalau maksudnya ini mah kalau kita berpikir dengan asas kemanfaatan gitu kira-kira ya. Ada asas untung rugi. Iya, ada kalau kita mikir untung rugi ini mah. Kalau argumen kan kita udah paparkan nih, ya kan? Saya juga mempaparkan 6 argumen tuh di buku itu. Tapi terlepas dari soal argumen nih, soal untung rugi, kita tuh lebih beruntung loh percaya Tuhan itu. Iya, benar-benar. Iya kan? Ketimbang nggak percaya. Kalau nggak percaya, siap-siap loh. Bagaimana kalau Tuhan beneran ada nanti?
Lah iya. Anda siap-siap disiksa, Anda berani? Kalau gitu. kalau Tuhan nggak ada misalnya kan, Iya. Kan berarti nggak ada penghisapan misalnya, nggak ditanya gitu. Ya kita juga nggak rugi juga kan? Nggak rugi juga. Di dunia kita diuntungkan dengan apa? Panduan yang berasal dari Tuhan ini kita jadikan pegangan. Anda tahu bagaimana mengatur nafsu Anda. Anda tahu bagaimana caranya mengelola diri Anda. Anda tahu bagaimana hidup sehat. Nabi kan menjelaskan tuh panduan hidup tuh. Bagaimana hidup sehat, bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana menciptakan ketenangan batin. Kita tuh diuntungkan dengan adanya agama. Nah, Mas, yang menarik bagi saya itu begini, itu orang ateis kalau benar-benar percaya Tuhan tuh nggak ada, lu ngapain ribut sih? Maksudnya ngapain ngerecokin keimanan kita gitu loh? Ya udah sendiri aja. Ya udah gitu loh. Jadi kadang-kadang saya mikir gini, ini fakta orang ateis suka ngerecokin imannya orang beragama ini menunjukkan bahwa dalam sisi batin kayaknya dia percaya deh. Yuk kalau misalnya emang Tuhan nggak ada, ngapain lu ribut gitu loh? Ngapain ngerecokin kita? Jadi maksudnya merasa beruntung dong, yang gua tahu lalu pada ngapain lu pada coba gitu kan? Silakan renungkan bersama ya. Itu bagi orang-orang ateis, kalau memang menurut Anda Tuhan itu nggak ada, ngapain ngerecokin orang beragama? Oh Tuhan nggak ada, suka ngejek lagi ya kan? Ya. Suka ngejek lagi kan? Nah sekarang kita buktikan mana yang lebih rasional, ayo. Alam ada muncul sekonyong-konyong atau alam ada sebabnya? Saya mengatakan oke, ada sebabnya, tapi sebabnya bukan Tuhan. Ayo gimana Anda membuktikan itu? Lihat, kalau dikatakan sebab alam itu bukan Tuhan, lihat, yang menjadi sebab atau yang menciptakan alam semesta itu harusnya sosok yang maha kuasa loh Mas. Kalau dia mengatur alam semesta, ya masa sosok yang lemah jadi pencipta. Benar. Ya kan? Harus maha kuasa, dia harus maha mengetahui. Karena dia di sini ada sekian banyak makhluk dan Tuhan itu dan yang pencipta itu harusnya mengetahui semua makhluknya dong. Nggak tidur lagi ya kan? Dia harus punya kehendak, dia harus maha mendengar, maha melihat. Pilih aja sekarang, orang materialis bilang yang menjadi penyebab alam itu adalah materi, yang bisu, tuli, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Orang beragama bilang yang menjadi sebab itu adalah Tuhan, yang maha ada, tidak berawal, maha kekal, berbeda dengan makhluk, maha kuasa, maha mengetahui. Mana yang lebih logis? Kalau sekarang ada orang ateis mengatakan saya percaya adanya sebab tapi bukan Tuhan, kita selidiki itu. Bagaimana Anda memahami sebab itu? Bagaimana karakter sebab itu? Kalau dia katakan materi yang tuli, yang bisu, yang lemah itu mungkin masuk akal nggak? Dia menjadi sebab utama dari keterciptaan alam yang sedemikian dahsyat itu. Kalau gitu loh. nggak punya kemampuan mengatur yang punya kemampuan. Iya kan, iya kan. Berarti sebetulnya kalau kita mengatakan ada Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, sebenarnya sangat logis gitu loh. Iya, udah di luar nalar manusia sebenarnya. Ada satu sisi di mana ternyata diteliti kalau manusia itu pasti worshiping something. Ya. Pasti dia menyembah akan sesuatu, even though materi. Iya. Sekalipun materi kan. Sekalipun orang ateis juga. Iya. Dia misalnya sangat intens dengan pekerjaannya atau juga punya duit banyak. Yang disembahkan kehidupannya itu kan. Ya, sesuatu yang sampai akhirnya dia masuk ke kesimpulan apa yang disembah seorang manusia adalah waktu yang diluangkan paling banyak, itulah yang dia sembah kan gitu. Kalau dia menyembah pekerjaannya, duitnya segala macam, itu yang disembah sebenarnya. Dia mau mengalokasikan waktunya untuk sesuatu yang dia paling percaya untuk membuat dia tenang. Sudah menjadi naluri manusia. Nalurinya kayak gitu. Tunduk kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya gitu. Makanya sebetulnya fenomena keberagamaan itu sepanjang masa akan selalu ada. Sepanjang sejarahnya orang-orang yang inginkan kepada Tuhan itu selalu minoritas. Kalau dikumpulin nih manusia sedunia sepanjang sejarah gitu kan, orang-orang itu selalu minoritas sebetulnya. Iya benar juga. Ya kita nggak bicara negara per negara nih. Manusia secara keseluruhan tuh pada umumnya percaya. Karena begini, ya itu tadi gitu, kembali kepada akal sehat. Jadi kalau saya boleh menggunakan istilah ini, sebetulnya ateisme itu penyakit nalar, penyakit ada yang nggak beres tuh dengan nalar seseorang ketika mengatakan gak ada penyebabnya alam itu. Ada gitu aja tiba-tiba. Lo Anda setiap hari pergi ke dokter, pergi ke sekolah, pergi ke sini mengamini lo adanya sebab akibat itu. Gak mungkin lah, wah sakit tiba-tiba, pasti ada sebabnya kan? Iya, orang sakit gara-gara apa? Gitu kan? Iya. Kenapa sebabnya apa sih? Jadi pasti ada gitu kan? Ngelihat misalnya, ini Anda pergi hiking ke gunung misalnya, nggak ada orang sama sekali. Ngelihat ada tanda pejalan kaki, itu otak kita langsung ngomong begini loh, ini pasti ada yang jalan sebelumnya di sini nih. Iya kan? Karena apa? Karena ada tanda, karena ada bekas, karena ada efek. Berarti kalau ada efek ada sebabnya dong. Nah alam ini kita katakan efek, kenapa? Karena dia itu ada dari ketiadaan. Ya berarti ada sebabnya gitu loh.